Seperti biasa, karena spoiler episode 114 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Oke, mari kita mulai. Di episode 113 sebelumnya, Xiao Yan telah mengaktifkan 3 perubahan sekaligus dari 3 perubahan misterius api langit, yang membuat kekuatannya melonjak 5 bintang, menjadi Douzong bintang 7. Hanya beda 1 bintang dengan Pemindung Wu. Perubahan kekuatan Xiao Yan juga menarik perhatian Tian Huo Zunze dan Tian Xuangzi, yang dari tadi hanya saling berhadapan tanpa bertarung. Tian Huo Zunze mengangguk sambil tersenyum. Bahkan dia kesulitan mengetahui semua jurus andalan yang dimiliki Xiao Yan. Sementara mata Tian Xuangzi melirik sejenak sebelum sedikit mengerutkan kening. Terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia yang digunakan, Xiao Yan tidak akan terlalu banyak ancaman di matanya, selama Xiao Yan bukanlah Douzun. Setelah berangsur-angsur beradaptasi dengan energi yang megah dan liar, Xiao Yan sekali lagi mengangkat penguasa hitamnya. Matanya mendarat pada Pelindung Wu. Teman lama, aku mengatakan bahwa aku akan mengambil nyawamu hari ini. Nada yang sombong, Pelindung Wu dengan dingin tertawa. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika dia melihat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Dan sosok Xiao Yan muncul seperti hantu dengan penguasa hitamnya menebas. Namun, Pelindung Wu dengan cepat bergeser menghindar. Dia buru-buru mengubah segel di tangannya saat dia berteriak. Piton langit mengunci 100 jiwa. Segera, banyak rantai hitam keluar dari kabut, tampak seperti jaring laba-laba. Suara dentang terdengar saat mereka berkumpul bersama, membentuk piton hitam besar di langit, mengayunkan ekornya, merobek ruang, dan bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia melihat piton hitam besar yang bergoyang-goyang. Tubuhnya bergerak maju saat penguasa hitam menembas. Gelombang membelah api, namun, tebasan penguasa hanya membuat piton hitam bergetar. 6 penguasa mengaliri tubuh, 6 api bersama. Boom! Tebasan kali ini menyebabkan beberapa rantai warna hitam memancarkan pekikan tajam. Di bawah kendali Pelindung Wu, piton hitam besar segera membuka mulutnya, kabut hitam segera menembak ke arah Xiao Yan. Namun, api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan membentuk tirai api di depannya. Itu membuat kabut hitam segera musnah ketika bertabrakan dengan tirai api. Setelah mengembalikan penguasa hitam ke cincin penyimpanannya, tubuh Xiao Yan bergerak maju lagi dan sudah muncul di depan piton hitam. Segel di tangannya segera dibentuk ketika dia berteriak keras. Segel membuka gunung. Boom! Tapak kristal dengan kejam mendarat di dahi piton hitam, membuat banyak rantai di dahinya meledak terpisah. Pada saat yang sama, tangan kanan Xiao Yan sekali lagi menyerang ke depan sambil berteriak. Segel membalikkan laut. Boom! Tapak kristal dengan kejam menghantam kepala piton hitam. Itu membuatnya perlahan runtuh, sampai akhirnya meledak terpisah, berubah menjadi rantai retak yang tak terhitung jumlahnya. Pelindung Wu baru saja terkejut ketika melihat rantai piton hitamnya dihancurkan. Namun, ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi, dan sosok Xiao Yan sudah muncul di sana dengan senyum ganas. Tangannya yang berisi teratai indah dan cantik, berputar dengan tenang. Teratai api ini untuk guruku. Keganasan di wajah Xiao Yan perlahan menyebar saat teratai api di tangannya menembak. Boom! Ledakan yang menggetarkan jiwa terdengar. Gelombang api melonjak menyapu langit. Suhu yang tinggi menyebabkan kota yang tadinya menjadi sedingin es, dengan cepat menjadi hangat. Sementara itu, mata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota penuh dengan keterkejutan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Xiao Yan telah menyelesaikan serangan balik yang sempurna dan membalikkan situasi. Orang ini benar-benar tidak normal. Kelompok Tian dengan sigap menarik mundur dalam menghadapi gelombang api yang menyebar. Pada saat yang sama, Tian Se bertukar pandang dengan beberapa tetua lembah sungai es. Beberapa niat membunuh melintas di matanya. Jika Xiao Yan dibiarkan tumbuh, sepertinya dia akan menjadi musuh besar lembah sungai es di masa depan. Karena itu, orang ini tidak boleh hidup. Sementara itu, para anggota klan Ye, mereka tanpa sadar menghirup udara dingin, terutama Ye Chong. Tidak heran, Xin Lan sangat yakin Xiao Yan bisa menyelamatkan klan Ye kami, orang ini memang luar biasa. Kembali pada pertarungan di langit, gelombang api yang menyebar di langit akhirnya menghilang dan mengungkapkan sosok di dalamnya.
Xiao Yan pakaiannya masih rapi, sementara sosok hitam yang melayang di udara di depannya. Pelindung Wu, kabut hitam yang melindungi tubuhnya telah benar-benar habis dan memunculkan penampilan aslinya yaitu tubuh roh. Sepertinya aku harus kembali dan mengirimkan informasi ini, agar Hall of Soul mengirim beberapa pelindung tambahan. Pikiran ini baru saja melintas di hati pelindung Wu. Namun hatinya langsung tegang ketika melihat Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Dia buru-buru berteriak panik sambil melarikan diri. Tetua Tianse, tolong aku. Tepat ketika tinju Xiao Yan, yang telah dibungkus api hijau giok menghantam kepala pelindung Wu. Sosok Tianse muncul seperti kilat dan tangannya meraih tinju Xiao Yan. Boom! Dua kekuatan menakutkan meletus dari titik kontak sebelum berubah menjadi gelombang udara yang menyebar. Wajah Xiao Yan secara bertahap berubah menjadi suram setelah melihat Tianse campur tangan. Kakinya dengan cepat berayun menendang. Pada saat yang sama, kaki Tianse menendang tongkat ular di tangan kirinya dan bertabrakan dengan tendangan Xiao Yan. Kamu akhirnya tidak bisa menahan lebih lama. Xiao Yan tersenyum samar saat tongkat Tianse berguncang aneh saat memblokir tendangannya. Setelah memblokir tendangan Xiao Yan, tubuh Tianse dengan cepat mengambil beberapa langkah ke belakang dan membawa pelindung Wu. Tetua Tianse, bantu aku menangkap bocah ini. Hall of Soul akan memberimu banyak terima kasih. Aku sudah mengeluarkan sinyal. Segera, akan ada beberapa ahli dari Hall of Soul yang akan datang untuk membantu. Mata pelindung Wu ganas saat dia menatap Xiao Yan. Tianse tersenyum dan mengangguk. Akan ada manfaat yang luar biasa jika bisa berteman dengan faksi yang kuat seperti Hall of Soul. Pelindung Wu, tolong tenang. Kamu dapat meninggalkannya pada lembah sungai esku. Bing Xuan, Bing Hua, bocah ini sedikit aneh. Kalian berdua harus bergandengan tangan denganku untuk menangkapnya. Kedua tetua lembah sungai es di sampingnya terkejut. Tetua Se, ada begitu banyak orang yang menonton. Bukankah itu sedikit tidak pantas bagi kita bertiga untuk menyerang generasi muda bersama-sama? Generasi muda, Tianse dengan dingin tertawa. Bahkan jika kalian berdua bergandengan tangan, sepertinya kalian akan menemui ajal. Bing Xuan dan Bing Hua terkejut. Segera, mereka bergerak, membentuk formasi segitiga mengelilingi Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan perlahan-lahan menjadi serius. 2 Douzong bintang 7 dan 1 Douzong puncak. Dengan barisan ini, tidak sulit untuk menangkap dan membunuhnya. Namun, ini adalah prasyarat dia tidak menggunakan kartu andalan yang lain. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tenang. Kedua tangannya ditekan lembut dan membentuk banyak segel aneh. Teknik mengusir api 5 cincin. Mengepalkan tangannya, api iblis laut dari binatang sihir iblis laut perlahan bangkit. Sebelum membengkak dengan cara misterius, berubah menjadi serigala api biru tua setinggi 9 meter. Segel, di tangan Xiao Yan berubah sekali lagi. Sebuah manik merah terang, benih bibit api, diam-diam muncul di telapak tangannya. Sinar matahari dari langit menyebabkan api warna putih muncul dari manik merah sebelum menggeliat dan berubah menjadi roh api macan tutul. Tangan Xiao Yan sekali lagi dengan cepat berubah, 3 api surgawi yang dimilikinya segera muncul. Dalam beberapa menit, roh api singa, roh api harimau serta dan roh api naga muncul dan naik ke langit. Munculnya 5 roh api di langit telah menggerakkan kejutan dari sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Itu terutama pada Tian Huo Zunze sebagai pemilik teknik ini. Tidak disangka, bocah kecil ini telah melatihnya ke tahap ini. Dengan mempraktikkan teknik Doku, dia dapat dianggap telah mendapatkan beberapa warisan Kukan. Mata Tian Huo Zunze juga tertarik oleh riak di langit. Cara lembah sungai es melakukan hal-hal ini, benar-benar cocok dengan kata tercela. Tian Huo Zunze melirik Tian Xuangzi di depannya. Mereka bahkan dari tadi hanya saling menatap seperti pilar kayu, tanpa ada pertarungan. Pemenang menjadi raja sementara yang kalah menjadi bandit. Lembah sungai esku hanya peduli tentang hasil, bukan proses. Tian Xuangzi tersenyum di hadapan ejekan Tian Huo Zunze. Jangan tunda lagi, serang. Tianse merasakan sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat dia membanting tongkatnya. Bing Xuan dan Bing Hua sedikit mengangguk. Tangan mereka berdua meringkuk, segera berubah menjadi 2 pedang es yang bergegas ke arah Xiao Yan. Xiao Yan bahkan tidak menggerakkan tubuhnya. Roh serigala dan macan tutul di samping memancarkan raungan rendah.
Dua gelombang api menyembur keluar dari mulut mereka dan benar-benar memblokir pedang es yang bergegas. Teknik mengusir api 5 cincin, bentuk formasi. Segera, 5 roh api di langit membentuk segi 5, menutupi area dalam radius 100 meter. 5 pilar api warna yang berbeda menembak dari mulut mereka, saling terhubung ke tubuh masing-masing, membentuk cahaya segi 5. Detik berikutnya, tirai api terang bergegas turun, menutupi ruang dalam radius 100 meter. Tianse dan dua lainnya juga tertangkap dalam tirai api ini. Ekspresi kelompok Tianse berubah. Tubuh mereka bergerak dan berkumpul bersama. Aura dingin melonjak keluar dan dengan kasar menabrak tirai api. Namun, semua itu hanya menyebabkan tirai api sedikit berfluktuasi. Xiaoyan melihat kelompok Tianse dalam formasi dan dengan dingin tertawa. Segel di tangannya tiba-tiba berubah sekali lagi, Douqi di dalam tubuhnya melonjak keluar dan memasuki formasi. Tangannya menunjuk ke arah kelompok Tianse di bawah saat dia berteriak. Mengusir api 5 cincin, pembakaran langit. Segera, nyala api 5 warna berubah menjadi lautan api, menyapu kelompok Tianse di dalam formasi. Bing Xuan, Bing Hua bentuk formasi. Tongkat Tianse menghantam udara kosong saat dia berteriak. Segera, keduanya melangkah maju dan mengambil posisi formasi. Aura dingin melonjak keluar dari tubuh mereka bertiga, kemudian bergabung membentuk cermin es yang sangat besar. Lautan api 5 warna datang menerkam, membakar cermin es, tetesan air dingin muncul, membuat permukaan cermin es menjadi semakin menipis. Orang dapat melihat 3 sosok buram di dalamnya. Sementara itu, di dalam cermin es, ekspresi Tianse sangat bergejolak. Dia telah meremehkan kekuatan merusak dari api 5 warna. Dia perlahan berteriak saat cermin es telah membentuk retakan. Bing Xuan, Bing Hua, pindahkan semua kekuatan es Zun di dalam tubuh kalian pada tubuhku saat cermin es pecah. Aku akan menggunakan serangan ini untuk membunuh bocah itu dalam satu pukulan. Detik berikutnya, cermin es akhirnya mulai memunculkan retakan besar. Pada akhirnya, cermin es tiba-tiba bergetar dan hancur berantakan. Boom! Serpihan es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Pada saat yang sama, kekuatan es Zun milik Bing Xuan dan Bing Hua ditransfer pada tubuh Tianse. Membentuk lapisan es tipis warna biru pucat di permukaan tubuhnya. Aura dingin menakutkan segera melonjak keluar dari tubuh Tianse, mendorong api 5 warna lebih dari 100 meter. Bocah, semuanya berakhir di sini. Tangan Tianse tiba-tiba mengepal. Aura dingin sekitarnya segera membentuk sebuah panah es setinggi 6 meter. Panah Dewa Es, menyegel dunia dalam es. Segera, tangan Tianse menarik tali busur. Panah es biru setinggi 1 meter menembus tirai api dan menembak ke arah Xiaoyan. Segel yang terbentuk oleh tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah. Api 5 warna segera berkumpul di tangan kanannya. Melihat dari kejauhan, itu seperti lengan Dewa Api yang bisa menghancurkan dunia. Lengan Xiaoyan dengan kasar membanting ke arah panah es sambil berteriak. Lengan Dewa Api, menghancurkan dunia. Boom! Pilar api 5 warna berbentuk tangan melesat dan dengan kejam menghancurkan panah es menjadi berkeping-keping. Bing Xuan, Bing Hua, transfer semua Douqi kalian. Ekspresi Tianse sangat buas saat dia berteriak. Bing Xuan dan Bing Hua buru-buru mentransfer semua Douqi mereka pada Tianxi. Dingin ekstrim, Tianse tiba-tiba berteriak. Segera, suhu kabut es di sekitarnya menjadi menakutkan. Bahkan ahli Douzong akan menjadi patung es dalam 10 nafas jika melewatinya. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit saat dia menemukan lapisan tipis es biru samar tumbuh di atas tangan api yang sangat besar. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah sekali lagi. Segera, 5 roh api mengeluarkan api menyala, menembak dan menggumpal ke arah lengan Dewa Api. Boom! Lengan Dewa Api sekali lagi berayun, menabrak cermin kabut, saling mengikis dan suara retak perlahan mulai terdengar. Senyum sinis muncul di wajah Tianse saat dia menyaksikan lengan Dewa Api yang semakin melemah dalam kabut dingin. Selama dia terus menunda sampai batas waktu 3 perubahan misterius api langit habis, dia akan bisa menghancurkan Xiaoyan sesuka hatinya. Udara dingin dengan cepat tersebar. Lengan besar Dewa Api juga meledak dan hancur berantakan, berubah menjadi serpihan es yang tersebar di langit. Ini membuat Tianse akhirnya tertawa terbahak-bahak. Namun, tawanya tidak berlanjut lama sebelum disela oleh sosok hitam yang telah muncul di langit. Sebuah lotus api 3 warna sudah muncul di tangannya.
Dia kemudian menembak ke bawah. Teratai api 3 warna di tangannya ditekan dengan kejam ke arah dada Tianse. Tianse tidak ada waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa mengangkat tongkatnya, menggunakannya untuk memblokir dadanya. Boom! Badai api besar meletus di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Tirai api di sekitarnya juga tidak dapat bertahan lebih lama, itu meledak terpisah, 5 roh api juga perlahan tersebar. Badai api menyapu. Bing Xuan dan Bing Hua, yang berada agak jauh di belakang Tianse, tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka dipukul dengan keras dan akhirnya mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang mundur, akhirnya, mereka jatuh ke tanah dan menghancurkan keras ke kota Ye. Detik berikutnya, sosok Tianse terbang keluar dari badai api. Darah segar warna merah terang berulang kali keluar dari mulutnya saat dia dengan kasar jatuh ke kota Ye. Membentuk lubang yang sangat besar, tidak ada yang tahu, apakah dia masih hidup atau mati. Lembah sungai es telah kalah. Seluruh kota terdiam, banyak mata memandangi lubang besar. Pertempuran hari ini telah menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Sementara itu, mata pelindung Wu di langit tertegun ketika melihat Tianse dengan nasibnya yang tidak diketahui. Teror di hatinya menyebar, dia mengangguk, berbalik dan melarikan diri. Namun, dia baru saja akan menggerakkan tubuhnya, ruang di belakangnya tiba-tiba berfluktuasi, segera, sebuah tangan secara misterius muncul, dengan lembut mendarat di bahunya. Aku akan mengubahmu menjadi debu jika kamu bergerak lagi. Tenggorokan pelindungmu dengan keras terguling. Dia perlahan memutar kepalanya dengan susah payah. Wajah muda yang tampak ganas telah mengungkapkan dirinya.